Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi ya di channelku. Nah, di video kali ini berbeda ya Bunda dengan video yang sudah aku upload sebelum-sebelumnya. Karena di video kali ini aku mau bercerita mengenai perjalanan YouTubeku dan juga cerita tentang monetisasi channel YouTubeku. Jujur ya Bunda, aku tuh rada deg-degan karena ini pertama kalinya aku membuat video tatap muka seperti ini ya Bun. Tapi aku juga senang banget sih karena ini walaupun pertama kalinya, tapi kayak ini adalah sesuatu yang aku rindukan. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa aku membuat video tapi menggunakan masker. Nah, nanti akan terjawab ya di cerita yang akan aku sampaikan nanti. Mungkin dimulai dari awal mula aku membuat akun YouTube, alasannya apa gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu aku sudah sempat cerita alasan aku membuat akun YouTube pada waktu itu. Tapi di sini aku juga mau bercerita singkat lagi ya Bunda. Mungkin ada bunda-bunda yang belum tahu kenapa aku waktu itu membuat akun YouTube. Jadi awal mula aku tuh membuat akun YouTube karena di tahun 2019, waktu itu di bulan Maret ya Bunda, aku mengikuti lomba dongeng. Nah, salah satu persyaratan dari lomba dongeng tersebut itu hasil videonya harus diupload di akun YouTube-nya masing-masing. Karena pada waktu itu aku belum mempunyai akun YouTube, akhirnya dibuatlah akun YouTube. Tapi memang qadarullah pada saat itu dalam lomba dongeng aku belum mendapatkan juara ya Bunda, tapi nggak apa-apa karena yang namanya perlombaan pasti ada yang kalah, ada juga yang menang. Setelah aku membuat akun YouTube, aku mulai upload video waktu itu, tapi videonya masih random gitu. Karena memang waktu itu aku upload ya kayak untuk kenang-kenangan ya Bunda, supaya HP ku tuh nggak full. Terus waktu aku udah merantau, aku juga mulai upload video lagi. Tapi memang pada waktu itu videonya ya mengenai video kayak anak-anak gitu, jadi video dongeng, video cerita kisah Nabi, kisah sahabat Nabi, dan lain-lain. Intinya video yang aku upload pada saat itu lebih mengarah ke video untuk anak-anak. Tapi memang pada saat itu seperti video sebelumnya yang sudah aku upload sebelum aku merantau ya, aku upload cuma untuk kenang-kenangan gitu ya Bu. Jadi belum tahu mengenai dunia per-YouTuber, belum tahu apa yang dimaksud dengan jam tonton, monetisasi, dan lain-lain. Nah, pada saat itu terakhir aku upload video anak-anak itu tentang dongeng Tera, waktu itu di tanggal 11 September 2021. Pokoknya sejak bulan September 2021 aku udah jarang banget ya nggak upload video. Singkat cerita, waktu itu aku udah nikah, tapi waktu itu aku masih kerja ya Bunda di Bekasi. Kami tinggalnya masih di Bekasi pada waktu itu. Nah, qadarullah 3 bulan setelah kami itu nikah, kami harus pindah ke Bogor. Otomatis aku harus resign ya pada saat itu. Nah, sebelum aku tuh resign, aku sempat kayak curhat ya ke suami, bertanya nanti kalau misalkan aku udah resign, udah pindah ke Bogor, aku mau ngapain gitu, bingung ya Bunda. Terus waktu itu Pak Su menyarankan, kan aku tuh udah punya akun YouTube ya Bunda, jadi waktu itu Pak Su menyarankan untuk mengembangkan akun YouTubeku gitu, atau enggak aku bisa menjadi seorang penulis. Nah, pada saat itu aku memang kayak lebih condongnya itu ke per YouTuber ya Bunda, karena memang aku sendiri ngerasa untuk keterampilanku itu lebih condong ke keterampilan berbicara daripada keterampilan menulis. Setelah kami pindah ke Bogor, aku memang tidak langsung terjun ya Bun ke dunia per-YouTuber, tidak langsung mengembangkan akun YouTubeku pada saat itu. Tapi aku tuh mencari hobi yang lain, jadi waktu itu aku mulai belajar membuat desain rumah, terus belajar menggambar pemandangan dan lain-lain. Tapi lama-lama aku tuh ngerasa jenuh, ngerasa bosan, karena kan memang kami tuh qadarullah belum diamanahi buah hati, jadi aku tuh kayak lebih kesepian gitu ya Bunda, apalagi kalau misalkan Paksu itu kerja. Walaupun aku tuh seneng banget ya Bunda pada saat itu bisa belajar membuat desain rumah, tapi memang lama-lama itu ngerasa jenuh banget dan juga ngerasa kesepian banget gitu. Karena waktu aku masih kerja tuh kan banyak banget ya Bun teman-temanku bercerita, bercanda, dan lain-lain gitu. Tapi semenjak resign terus di rumah jadi bingung ya Bunda, nggak punya teman untuk ngobrol kalau misalkan ditinggal kerja. Nah, pada saat itu Paksu masih tetap menyarankan ya Bunda untuk mengembangkan akun YouTube gitu. Tapi waktu itu Paksu memberi persyaratan ya Bunda, kalau nanti aku terjun ke dunia YouTube, ada syaratnya yaitu aku tidak boleh menampilkan muka. Nah, menurutku itu adalah syarat yang sangat berat. Karena memang selama ini ketika aku tuh upload di YouTube, aku tuh menampilkan muka ya Bunda dari sebelum aku nikah. Karena kan memang video yang aku upload itu tentang video dongeng, video anak-anak gitu. Nah, kalau misalkan aku tuh membuat video anak-anak tanpa menampilkan muka, aku tuh sama sekali belum mempunyai bayangan aku tuh harus membuat video yang kayak gimana, karena memang aku juga nggak bisa membuat apa ya, animasi hewan atau animasi apapun seperti itu. Jadi ya itu ya Bunda yang menyebabkan aku tuh memang lama banget kembali ke dunia YouTube ya karena persyaratannya itu. Pokoknya pada saat itu kehidupanku, ceritaku ya seperti itu terus ya Bunda. Aku mulai bosan membuat desain rumah, menggambar ini itu, harus gimana gitu, kesepian juga. Saat itu Paksu tetap ya Bun menyarankan aku untuk mengembangkan akun YouTubeku. Oh iya, pada saat itu aku juga sudah mulai membuat budgeting, food prep, terus membuat meal plan.
terus ada lagi list belanja ya bunda. Nah, pada saat itu Pak Su menyarankan aku untuk membuat video tentang kayak apa ya, kegiatan ibu rumah tangga. Jadi videonya itu yang mengenai budgeting, food prep dan lain-lain yang sudah aku buat. Karena menurut beliau itu di luaran sana masih banyak ibu-ibu yang belum mengenal apa itu budgeting, food prep dan lain-lain. Oh iya, waktu Pak Su menyarankan aku untuk mengembangkan akun YouTube, beliau itu juga berharapnya aku nggak kesepian lagi, nggak sering nangis lagi karena memikirkan belum ada anak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata alhamdulillah aku bisa monet, itu merupakan bonus ya buat aku, kata beliau. Nah, pada saat itu aku mulai kepikiran ya bunda, kayaknya benar sih apa yang dikatakan Pak Su ya bun. Hingga akhirnya aku mulai membuat video. Jadi aku mulai membuat video dengan menjalankan persyaratan yang sudah diajukan sama Pak Su ya bun. Jadi syaratnya itu kalau misalkan aku terjun lagi ke dunia YouTube, syaratnya aku nggak boleh menampilkan muka. Nah, makanya waktu itu aku membuat video itu awalnya belum pakai masker ya pun. Tapi waktu itu awalnya memang aku kayak ngambil video dari belakang atau dari samping tanpa memperlihatkan muka. Video pertama kali yang aku upload pada saat itu setelah aku lama banget gak upload video waktu aku lagi nanam daun pandan. Nah, itu di bulan September 2021. Itu pertama kalinya ya bunda aku upload video tentang kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Nah, terus hari-hari berikutnya masih sama ya bunda, aku upload video tapi memang belum begitu rutin aku uploadnya. Pada saat itu aku mulai upload video food prep ya bun. Nah, waktu itu aku seneng banget karena viewerku itu tembus 1000-an lebih ya bunda. Kalau sampai sekarang itu 1900. Waktu itu aku seneng banget karena itu pertama kalinya videoku bisa tembus 1000 penonton. Oh iya, waktu aku sudah mulai upload mengenai kegiatanku sebagai berumah tangga, aku juga sambil belajar gitu mengenai dunia per-YouTuber ya bunda. Jadi waktu itu aku udah mulai tahu apa yang dimaksud dengan jam tonton, terus persyaratan monetisasi itu seperti apa, aku udah mulai tahu. Dulu-dulu waktu aku masih upload tentang cerita anak-anak itu aku belum tahu ya bunda mengenai persyaratan monetisasi. Nah, singkat cerita, setelah lebaran 2022, aku tuh bergabung di komunitas belajar YouTube-nya Bunda Twin. Masya Allah, alhamdulillah banget ya bunda, Allah itu sudah apa ya, memberikan skenario hidupku yang Masya Allah, alhamdulillah, pokoknya intinya aku seneng banget sih bisa berkenalan dengan bunda-bunda hebat ya sesama YouTuber. Jadi di sana itu banyak banget YouTuber pemula seperti aku. Apalagi ada temen yang satu daerah, aku tuh nggak nyangka banget ya bunda dipertemukan di sana gitu. Pokoknya aku sangat bersyukur banget gitu. Ada juga yang sama-sama pejuang garis dua, jadi kami tuh saling support, saling menguatkan gitu, saling apa ya, japri-japrian gitu. Jadi aku tuh lebih ngerasa nggak kesepian, maksudnya kayak ada teman gitu. Dulu sebelum terjun di YouTube, aku tuh benar-benar ngerasa kesepian banget, kayak gak punya teman gitu. Karena memang teman-temanku tuh pada di Bekasi ya bun, dan setelah pindah di Bogor, memang nggak ada temennya gitu. Oh iya, pada saat itu channel YouTubeku yang pertama itu menurutku susah banget berkembang ya bun. Itu udah dari tahun 2019 dan waktu itu di tahun 2022 jam tontonnya itu masih 1000 berapa ya? Kalau nggak salah 1400 atau 1600, aku agak lupa ya bunda. Tapi memang subscribernya itu udah banyak, udah memenuhi syarat, udah 1000 lebih. Tapi ya itu jam tontonnya itu lama banget gitu majunya. Sedangkan setiap tahun kalau misalkan udah ngelewatin setahun gitu kan jam tontonnya itu bakalan berkurang. Nah, akhirnya pada waktu itu aku kayak konsul, diskusi sama teman YouTube. Aku harus gimana ya, bingung gitu kan. Terus ada beberapa teman yang menyarankan untuk aku ganti channel gitu. Waktu itu aku bingung banget ya bunda, aku ganti channel apa enggak gitu, karena kan subscribernya tuh udah banyak banget ya di channel lama. Tapi ya itu jam tontonnya itu masih sedikit banget, terus kayaknya lama banget berkembangnya gitu. Nah, setelah aku tuh diskusi sama Pak Su, terus sama teman-teman, akhirnya aku memutuskan untuk ganti channel YouTube. Waktu itu terakhir aku upload di channel YouTubeku yang lama tanggal 23 Agustus 2023. Lalu di tanggal 24 Agustus 2023 aku tuh udah membuat akun baru ya bun. Waktu aku sudah membuat akun baru, aku memang tidak langsung upload video ya bunda. Jadi aku ngumpulin video dulu, diedit dulu, pokoknya dikumpulin dulu supaya nanti kalau misalkan hari pertama aku upload bisa lanjut upload di hari kedua seperti itu. Nah, waktu itu video pertama kali yang aku upload di channel baru yaitu video makeover dapur kontrakanku ya bun. Aku upload pertama kali video makeover tersebut di tanggal 4 September 2023. Aku sama sekali nggak nyangka ya bunda kalau viewernya itu ternyata Masya Allah, alhamdulillah ya bunda. Setelah aku upload video makeover itu kan di hari pertama, lanjut aku upload video yang lain. Pokoknya waktu itu aku berusaha untuk konsisten upload video ya bunda. Nah, seiring berjalannya dunia per-YouTubanku, awal-awal memang aku tuh konsisten banget ya upload video. Tapi lama-lama aku mulai kewalahan karena memang aku mulai kehabisan stok video ya bun. Aku sama sekali udah nggak punya stok video, sehingga waktu jadwalnya harus upload tuh kayak kejar-kejaran gitu. Makanya terkadang aku upload, kadang tidak gitu. Semakin hari video makeover dapurku Masya Allah terus bertambah ya bunda. Aku sangat bersyukur banget karena itu membantu banget untuk menambah jam tontonnya bun. Pada tanggal 16 Desember 2023 aku dapat email dari YouTube, jadi pemberitahuan
bahwa aku tuh udah bisa daftar Monet ya bunda. Waktu itu aku sudah memenuhi persyaratan di 500 subscriber dan 3000 jam tonton di tanggal 16 Desember 2023. Tapi memang pada saat itu aku nggak langsung daftar ya bun. Barulah di tanggal 4 Januari 2024 akhirnya aku daftar monetisasi di persyaratan 500 subscriber dan 3000 jam tonton. Tanggal 5 Januari 2024 aku dapat pemberitahuan bahwasanya aku tuh keterima menjadi partner YouTube atau keterima monetisasi ya bunda. Tapi itu masih syarat yang 500 subscriber dan 3000 jam tonton. Barulah di tanggal 8 Januari 2024 aku tuh dapat notif lagi kalau aku tuh udah keterima menjadi partner YouTube atau keterima monetisasi dengan syarat yang 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Aku tuh bersyukur banget ya bunda, sangat bahagia waktu itu karena ini pengalaman pertamaku ya bun. Aku sama sekali nggak pernah kepikiran sih bakalan berada sampai di titik ini, karena dulu aku waktu YouTube juga beberapa kali kayak pengen nyerah gitu, kok susah banget ya ngumpulin jam tonton. Kalau ngumpulin subscriber kayaknya tuh nggak sesulit jam tonton gitu dikumpulinnya. Makanya pada saat itu ketika udah keterima Monet, aku tuh ngerasa seneng banget, apalagi di YouTube itu udah ada logo dolarnya gitu. Aku seneng banget ya bun. Setelah Monet, perjalanan YouTube itu bukan berarti udah berhasil ya bunda. Jadi setelah kita Monet, perjuangan kita berikutnya yaitu kita mengumpulkan 10 dolar pertama. Yang aku rasakan pada saat itu ternyata mengumpulkan 10 dolar pertama itu juga sangat sulit ya bunda. Tapi alhamdulillah waktu itu di tanggal 12 Februari aku udah dapet email lagi bahwasanya aku udah bisa ngajuin untuk Google AdSense. Maksudnya itu aku udah memenuhi syarat ya bunda, sudah mengumpulkan 10 dolar pertama. Nah waktu itu aku belum langsung mengajukan PIN AdSense ya bun, aku baru mengajukan PIN AdSense itu di tanggal 14 Februari. Jadi ketika kita itu disuruh mengisi verifikasi identitas atau pengajuan Google AdSense, di sana kita disuruh mengisi nama kita, terus alamat, terus kita juga upload foto KTP ya bunda. Nah oke dia singkat cerita waktu itu sudah terkirim ya bun. Setelah verifikasi identitas kita itu dikirim, kita tinggal menunggu PIN AdSense-nya itu datang ya bun. Proses menunggu kedatangan PIN AdSense juga sangat mendebarkan sih menurutku. Waktu itu aku belum tahu ya bunda PIN AdSense-nya apakah langsung diantar ke tempat tinggalku atau aku yang harus datang ke kantor pos seperti itu. Karena ada beberapa teman YouTubeku itu yang PIN AdSense-nya itu dianterin ke tempat tinggalnya, ada juga kita yang harus datang ke kantor pos. Karena kami tuh belum tahu gimana prosedurnya, akhirnya Praksu itu datang ya ke kantor pos menanyakan apakah ada PIN AdSense atas namaku. Ternyata belum ada ya waktu itu. Oh iya, karena waktu itu sudah 3 minggu PIN AdSense-ku belum sampai di kantor pos, akhirnya aku mengajukan PIN lagi ya bunda, jadi 2 kali. Yang pertama untuk PIN AdSense-nya aku ngisi alamat di tempat tinggalku yang sekarang atau di perantauan. Terus alamat yang kedua itu aku kirim ke kampung halaman ya bun. Nah waktu itu karena mau lebaran ya bunda, akhirnya aku sama Paksu ngecek lagi ke kantor pos. Dan alhamdulillah ternyata PIN AdSense-nya sudah datang. Waktu itu datangnya di tanggal 14 Februari, jadi tepat ya 1 bulan dari aku tuh mengajukan PIN yang pertama. Nah itu dia ya bunda ceritaku awal mula membuat akun YouTube, terus cerita perjalanan YouTubeku sampai aku akhirnya bisa dimonetisasi ya bunda. Oh iya, dari aku membuat akun YouTube sampai aku monetisasi itu memerlukan waktu 4 bulan 4 hari ya bun. Masya Allah, alhamdulillah banget. Di channel YouTubeku yang kedua ini menuju monetnya itu lebih cepat daripada channel yang lama. Karena memang di channel lama itu aku belum begitu tahu ya bunda mengenai per-YouTuban. Barulah di channel yang kedua ini aku semakin belajar gimana cara monet, terus gimana cara memperbaiki video dan juga dubbingnya. Nah ini dia ya bunda PIN AdSense yang sudah datang, tapi memang ini sudah dibuka ya bunda. Nah untuk videonya memang udah lebih dulu aku buat ya bunda, karena pada saat PIN kita itu sudah datang, kita harus buru-buru memasukkan PIN yang ada di dalam upload ini ya bunda. Jadi jangan sampai kita itu terlalu lama upload ya bunda, takutnya iklan kita bakal di stop. Karena memang pada saat itu aku belum siap bercerita, belum siap ngomong, akhirnya ya udah deh aku buka dulu PIN-nya gitu. Nah ini dia video ketika aku membuka PIN AdSense-nya ya bun. Ini dia ya bunda PIN AdSense yang waktu itu sudah datang, jadi langsung aja aku buka PIN AdSense tersebut. Di bagian luar amplop ini juga sudah ada petunjuknya ya bunda bagaimana cara kita membuka PIN AdSense-nya. Jadi kita itu tinggal melepas ketiga sisi amplop tersebut ya bun. Di dalam kertas tersebut ada informasi PIN kita dan juga petunjuk cara kita memverifikasi alamat pembayaran kita. Nah ini PIN AdSense yang sudah dibuka, tampilannya seperti ini ya bunda. Jadi di sini ada tulisan Google AdSense. Lalu di bagian belakang sini ada nama kita sama alamat kita ya bunda. Aku inget banget waktu aku akhirnya mendapatkan PIN AdSense ini, seneng banget rasanya karena ini yang aku tunggu-tunggu. Bahkan kita semua nunggu-nunggu ya bunda yang memang terjun ke dunia per-YouTuban. Aku juga mau spill ya bunda gaji YouTubeku selama 5 bulan aku monet. Nah ini dia gajinya ya bun.
Untuk jumlahnya memang tidak terlalu besar banget, tapi aku sangat-sangat merasa bersyukur banget dan bahagia karena ini perjalanan YouTubeku yang dari awal memang rasanya kayak pengen nyerah. Akhirnya aku terus berjalan hingga aku berada di titik yang sekarang itu, Masya Allah, sama sekali nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbayangkan ya dulu. Mungkin saat ini baru segini, tapi kita nggak tahu ya kedepannya gimana. Jujur ya Bun, aku awalnya kaget banget ketika tahu ternyata gaji YouTuber pemula itu segini. Aku kaget banget. Tapi lama-lama, oh ya mungkin memang ini perjalanannya kita gitu. Bunda-bunda yang sudah terjun di dunia YouTube pasti tahu banget gimana rasanya ya Bun. Nah, tapi berapapun hasilnya, kita juga harus tetap mengapresiasi diri sendiri. Ini merupakan hasil kerja keras kita dan tentunya banyak banget ya yang mendukung kita. Berapapun hasilnya, kita harus tetap bersyukur ya Bunda. Percayalah itu adalah rezeki yang saat ini Allah titipkan kepada kita. Kita nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Nah, mungkin itu saja ya Bunda cerita perjalanan YouTubeku sampai aku monetisasi ya Bunda. Semoga cerita ini bisa menginspirasi bunda-bunda semuanya, atau mungkin bunda-bunda yang penasaran berapa sih gaji YouTuber pemula. Aku juga tipe orang yang sangat penasaran sih sebenarnya, makanya kalau misalkan ada video yang bercerita tentang perjalanan monetisasi dan juga gaji YouTuber pemula, aku tuh seneng banget ya Bunda karena aku jadi tahu. Nah, aku share video ini juga bukan bermaksud untuk ria ya, nggak ada sama sekali sih pikiran kesana, tapi aku mau berbagi cerita. Mungkin ini bisa menjadi motivasi juga ya untuk bunda-bunda semua yang pejuang monet atau pejuang dolar ya. Semoga tetap semangat dan kita berusaha untuk memperbaiki video-video kita ya Bun. Mohon maaf banget ya Bunda kalau misalkan masih banyak kekurangan dari videoku, mungkin juga dari cara aku menyampaikan banyak kosakata yang aku ulang-ulang karena memang aku tuh grogi dan juga rada gugup ya Bunda, bingung mau ngomong apa. Oke, sampai di sini dulu ya Bun video dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.